Terima kasih Anda masih bersama kami di Health on Top dan masih bersama kami juga Kak Gogi. Kak tadi kan juga sempat ngebahas ya kalau misalkan melestarikan olahraga wushu di Indonesia itu tidaklah mudah. Mudah karena gampang gitu, masyarakat tuh senang akan seni gitu. Nah, apa nih kalau misalkan ketika Kak Gogi juga membangun Harmoni Wushu Indonesia, yaitu sebuah wadah untuk pembelajaran wushu, dan juga uniknya nggak hanya belajar wushu tapi juga Kak Gogi menerapkan nilai toleransi ke setiap murid yang dilatih. Nah, salah satunya adalah tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan kepada muridnya. Apa alasan kakak mungkin menekankan untuk tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan kepada muridnya? Mungkin ada pengalaman ketika belajar wushu sempat merasakan hal-hal yang mungkin dibedakan atau bagaimana, seperti apa, boleh dijelaskan Kak? Oke, jadi kalau kita belajar wushu sendiri dari Tiongkok sendiri ada 1,3 miliar penduduk. Sukunya banyak, beragam dinasti beribuan tahun. Jadi dari situ sebenarnya kita sebenarnya semuanya sama, tidak ada yang perlu dibeda-bedakan, dan kita belajar ternyata jurus-jurus wushu sendiri adalah campuran dari beragam budaya. Jadi seorang raja menyatukan beragam suku dan setiap suku menyumbangkan ilmu yang bisa terbaik dipakai untuk membangun negara, membangun rakyat. Dan kalau kita sudah belajar wushu, kita belajar budaya, kita belajar historis. Kita tidak jadi jumawa ya, oh saya ini suku ini, saya itu ras ini, saya itu begini. Enggak, tapi dengan kita belajar sejarah kita jadi lebih rendah hati. Sebenarnya semuanya tentang Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang halnya di Indonesia sendiri sudah ratusan dan mungkin ribuan tahun kita berbhinneka Tunggal Ika, dan itu merupakan sebuah kekuatan. Mungkin kalau di zaman sekarang olahraga mixed martial arts, mix gitu, padahal kita udah makan gado-gado, capcay udah dari berapa ratus tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kita ini adalah campuran semua, tidak pakai murni-murnian atau apa, tapi dengan kita saling berbagi, dengan kita saling mengajari, saling belajar, kita jadi makin kuat. Dan ilmu wushu, ilmu perang, ilmu bela diri itu harus begitu sifatnya, dan itu sudah dari sejak dulu. Jadi kalau saya ajarkan kepada anak-anak, tentunya tidak memandang siapapun, apakah dia suku ini, suku itu, tidak memandang. Karena saya sendiri juga waktu kecil, ya pernah sih saya dipanggil, Cina, tapi saya nggak merasa Cina, karena saya waktu kecil juga nggak bisa bahasa Cina, dan saya nggak ngerti Cina itu apa. Lalu begitu saya kumpul sama teman-teman yang dari komunitas Tionghoa, saya disebutnya juga pribumi gitu, disebutnya Wana gitu lah. Saya juga bingung, perasaan dia juga pakai bahasa Indonesia, saya juga pakai bahasa Indonesia, karena saya engkong saya dari Tiongkok, tapi nenek saya dari orang Jawa asli. Jadi saya merasa saya tidak merasa bagian dari Tiongkok, tapi saya melihat sebagai warga negara Indonesia, karena bahasanya saya Indonesia, saya tinggal di Indonesia, kakek nenek saya sampai berapa generasi juga sudah di Indonesia, dan budaya saya juga Indonesia, jadi nggak membeda-bedakan sama sekali. Dan itu memang mungkin ajaran itu adalah melestarikan dari sejarah-sejarah yang sudah ada gitu. Jadi tidak meninggalkan wushu nilai budaya dari wushu itu sendiri gitu. Jadi bukan sebuah dari pengalaman ya, seperti itu ya Kak Gogi ya. Betul. Kalau kita belajar sebuah ilmu, pasti kita akan ngambil yang benar dari ilmunya, yaitu ya Bhinneka Tunggal itulah yang udah paling bagusnya. Oke. Nah, untuk belajar wushu sendiri ini, ada nggak nih tingkatan-tingkatannya atau perbedaannya di setiap tingkatan itu? Atau step by stepnya deh untuk kita belajar wushu itu sebetulnya apa sih? Step apa dulu nih gitu? Mungkin kalau di karate bisa kita bilang kayak ada sabuknya atau apanya. Nah, kalau misalnya di wushu sendiri seperti apa? Kalau di wushu sendiri tidak memakai sabuk. Kenapa tidak memakai sabuk? Karena aliran di dalam wushu ada banyak sekali. Jadi wushu itu seperti olahraga tinju, olahraga bulu tangkis, hanya menggunakan kategori usia SD di bawah 12 tahun, usia SMP di bawah 15 tahun, usia SMA di bawah 18 tahun, dan usia kuliah, lalu usia veteran itu di atas 35 tahun.
Nah, dalam belajar wushu bukan sabuk yang kita cari. Seperti kita kalau sekolah, kalau kita belajar dokter saja masih belajar terus. Yes. Karena seorang yang terpelajar bukan mencari sertifikat, tapi mencari ilmunya. Dan kalau kamu berhenti belajar ilmu, berarti kamu bukan lagi seorang pelajar. Padahal seorang guru pun adalah seorang pelajar sejati. Jadi guru pun adalah seseorang yang harus belajar terus. Jadi di wushu kita bukan cari sabuk, kita bukan cari medali, kita belajar. Kita belajar, dan belajar ini banyak sekali hal yang masih harus kita pelajari. Dan apa yang kita pelajari harus kita ajarkan ke sebanyak mungkin anak-anak, karena ilmu ini sangat bermanfaat, dan semakin kita mengajarkan, kita semakin mendapatkan banyak pengetahuan. Kalau untuk awal-awal kita belajar wushu, yang paling penting adalah tentang komunikasi dengan anak-anak. Kalau komunikasinya sudah terkomando, sudah tertib, sudah teratur, maka ilmu-ilmu bisa mulai masuk ke dalam pikiran, jiwa, dan raganya untuk dipraktekkan. Nah, komando komunikasi ini seperti apa? Jadi pertama mereka harus bisa mendengar dulu, mengikuti perintah, mengikuti perintah dengan baik, apakah tentang berlari satu kaki, lompat kodok, jalan kodok, koprol, komunikasi dengan mendengar, komunikasi dengan melihat. Kadang-kadang gurunya tidak berbicara, tapi hanya mencontohkan, lalu menunjuk, suruh ngikutin dengan bahasa isyarat, ikuti. Nah, dengan demikian nanti anak-anaknya jadi langsung mendapatkan indera melihat dan meniru dan berkomunikasi. Setelah dia mampu melakukannya, ikatan batin guru sama murid makin baik. Jadi ada tahap-tahapnya secara psikis, sampai nanti ke tahap-tahap berdiskusi, tahap-tahap saling menginspirasi, dan seterusnya. Oke, berarti nggak cuma fisik aja ya, tapi seluruh indera yang ada di tubuh itu bisa menjadi salah satu teknik dasar di olahraga wushu. Nah, kita masuk ke gerakannya nih. Untuk pemula atau gerakan-gerakan yang ketika orang mau mulai olahraga wushu itu kira-kira apa aja sih yang dilakukan, atau teknik dasarnya wushu sendiri selain komunikasi ada apa lagi tuh, Kak? Oke, kalau saya praktekin mungkin agak lucu kali ya sini. Boleh sih kalau mau dipraktekin juga. Oke, mungkin nanti saya praktikkan sedikit. Oke, jadi secara teorinya, pertama kalau kita mau belajar, komunikasinya harus bagus. Orang baru bisa berkomunikasi bagus kalau inderanya bagus. Inderanya bagus kalau dia sudah bisa belajar tenang, belajar siap. Dan sementara yang paling penting adalah orang yang siap. Bukan orang yang kaya, orang yang kuat, orang bersenjata. Kalau dia nggak siap ya percuma. Jadi indera kita baru bekerja terhadap bahaya, untuk merespons sebuah bahaya, kalau kita siap. Bukan karena kita punya uang, punya backing, punya bla bla bla, bukan. Tapi karena kita siap. Nah, gimana supaya anak-anak mengerti apa itu siap? Nah, siap itu seperti membuat huruf 1, angka 1, yaitu siap. Seperti kalau kita upacara, berdiri siap. Nah, kita harus bisa tenang. Berarti menemukan self-centered diri, keseimbangan diri, titik tengahnya kita. 1 titik ke bumi, 1 titik ke langit, 1 titik dengan manusia. Kita sepertinya jadi patung, tapi sebenarnya kita melihat semuanya. Kita mendengar semuanya. Walaupun kita diam seperti patung. Dengan demikian, inderanya kita akan makin meningkat, makin waspada, makin teliti dalam melihat. Nah, dari situ lagi akan ada pakai teknik menggunakan tambur. Nah, dari posisi siap, dia lari. Lari mengikuti langsung membuat sebuah barisan. Barisan itu adalah ketertiban. Jadi kalau kita sudah inderanya bagus, kita belajar tentang pentingnya ketertiban. Kenapa tertib? Kenapa nggak langsung ciat-ciat, jagoan, atau tendang pukulan? Itu dengan menjaga barisan. Karena kalau kita menjaga barisan, kita mengamankan diri kita, mengamankan orang lain, dan menghindar dari bahaya dengan tertib, dengan rapih. Tidak harus dengan melawannya, tapi dengan mengatur jarak saja. Jadi misalkan baris itu harus tertib, ya kan? Harus jaga jarak, sesuai supaya nggak terjadi tabrakan, supaya nggak sengaja kena senjata.
Jadi kalau misalkan kita jalan-jalan ke Jepang, terus naik kereta bawah tanahnya, ya kita harus tertib, jangan sampai nabrak orang. Kita lihat ini orang yang mencurigakan, kita harus jaga jarak, kayak begitu misalkan. Jadi banyak. Lalu berikutnya setelah kita bisa menjaga jarak dengan baik, kita belajar untuk meminta maaf, belajar untuk memberi salam. Nah, posisi tangan ini sebenarnya adalah untuk melindungi leher kita, kepala kita, jantung kita, dan di sini adalah isyarat untuk jangan mendekat. Isyarat untuk siap menangkis. Nah, ini berlaku sejak ribuan tahun yang lalu. Kalau kita merantau kemanapun dengan memberikan salam ini, artinya kita menghormat, kita tidak mau cari problem. Misalkan dengan kuda-kudanya, lalu nanti dari sini sambung lagi gerakan jurus-jurusnya. Jadi setiap jurus itu memiliki kronologis historis, cerita, protokol yang kita harus pahami, terapkan, kuasai jurusnya dalam merantau, menghadapi masalah, dan tentunya gerakan-gerakan ini adalah prinsipnya, tapi nanti dalam eksekusinya harus kita kreatifkan. Yang banyak sih. Kalau cerita nggak selesai nanti. Benar. Tata bener, balik lagi nggak cuma gerak aja, tapi benar-benar banyak sekali psikis, indera, semuanya kepake di olahraga wushu. Jadi dari mulai jaga jaraknya, tata gininya, kita mendengarkan, semuanya benar-benar kepake. Seperti itu ya Kak Gogi ya. Oke, kita akan break lagi. Aku masih akan menanyakan banyak hal tentang wushu, tapi kita break dulu ya Kak Gogi ya. Kita akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.